Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Sigit. Gue adalah seorang mahasiswa dari Pakuan University. Nah, sebelum gue membahas materi, gue ingin menceritakan tentang sedikit pengalaman gue tentang korban bully. Gue dari SD, SMP hingga SMA, gue itu korban bully. Kenapa sih gue dibully? Mungkin karena gue minoritas Cina dan gue waktu SMP itu tubuh gue kecil menjadi bahan suruhan. Gue diejek, dihina, dan gue juga pernah dikunci dalam satu ruangan. Oh, di situ gue nangis. Kenapa sih gue itu harus dibully, dihina? Nah, di situ gue berpikir, oh, berarti gue harus jadi yang terbaik dari mereka. Nah, karena itulah gue di sini akan membahas materi tentang bullying. Apa sih definisi bullying itu? Bullying adalah tindakan dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau satu orang terhadap orang yang lain yang lemah. Nah, bullying juga dilakukan secara terus-menerus hingga si pelaku ini dapat merasakan puas. Bullying juga dilakukan di mana saja, bisa di rumah, di tempat umum, dan terakhir di kerap banyak dilakukan itu di sekolah. Nah, di sini gue akan menjelaskan ada 3 jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying secara kontak langsung. Bullying secara kontak langsung ini dilakukan dengan cara menendang, menonjok, memukul, dan mengurung seseorang dalam satu ruangan. Nah, yang kedua yaitu secara verbal langsung. Bagaimana sih secara verbal langsung itu? Nah, ini banyak kerap dilakukan. Yaitu mudah ini, dengan cara mengejek, menghina, mencela, dan mengintimidasi orang. Nah, yang terakhir yaitu cyberbullying. Oh, ini agak berbeda dari yang lain dikarenakan dilakukan dengan media elektronik. Orang-orang kerap meledek, mengintimidasi orang, dan melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Nah, setelah itu gue juga akan ngasih tahu nih, ada satu kasus bullying terbesar di Indonesia, yaitu adalah seorang siswa SMK asal Riau. Dia kerap disuruh-suruh dan dia juga kerap ditonjok di sekolahnya oleh teman sendiri, dipukul hingga hidungnya patah. Nah, dia pulang tuh, dia melapor ke ibunya, pertamanya jatuh. Nah, setelah itu ibunya menanyakan terus, tidak mungkin karena jatuh. Nah, akhirnya pun si korban itu mengaku kepada ibunya bahwa dia dipukul oleh temannya. Nah, si ibu tidak terima, dia langsung melaporkan kepala sekolah dan memanggil si pelaku. Mungkin si pelakunya merasa kesal dan dia balas dendam kembali kepada si korban. Apa yang kalian tahu? Dia dipukul kembali hingga berdarah-darah. Mungkin si korban merasa tidak percaya diri, ia pun bunuh diri. Nah, di sini gue juga akan menjelaskan beberapa dampak ya. Yang pertama yaitu marah, menangis, kesal, tidak percaya diri, dan yang paling parah itu yang terakhir adalah bunuh diri. Nah, karena itu gue ingin jelasin nih ke kalian bagaimana sih cara kita mengatasi atau menghilangkan kasus bullying ini di Indonesia. Yang pertama yaitu melaporkan jika ada anak yang terkena bullying kepada siapapun. Yang pertama itu kepada kepala sekolah jika tingkat bullyingnya ada di sekolah. Yang kedua yaitu harus merasa berempati. Yang ketiga percaya diri. Dan yang terakhir, Anda harus kuat. Mungkin segitu aja penjelasan gue mengenai materi bullying ini. Semoga bisa membantu kalian agar terjauh dari kasus bullying dan menghilangkan kasus bullying di Indonesia. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Gua Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.